Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi sejumlah orang yang diduga oknum anggota Ormas memeras penjual minuman keras di Kelurahan Kedung Menjangan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, pelaku terlihat mengintimidasi penjual hingga naik ke etalase kaca dan mengambil minuman keras. Satreskrim Polres Purbalingga yang bertindak cepat akhirnya berhasil menangkap para pelaku. Dari 5 orang pelaku, 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pemerasan sekaligus pengancaman. Selain para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa baju seragam Ormas. Tersangka kita ini adalah datang ke toko kemudian membeli minuman beralkohol dengan uang pada nilai tertentu dan kemudian meminta lebih dari nilai uang yang dia berikan, yang seharusnya dengan nominal uang yang dia belikan hanya dapat kurang lebih 5 botol minuman beralkohol, namun para pelaku ini meminta lebih dengan cara memaksa dan bentuk perbuatan yang disertai dengan ancaman kekerasan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara pemilik toko miras yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dilakukan proses melalui mekanisme peradilan tindak pidana ringan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Dipicu saling ejek, sejumlah pemuda merusak puskesmas di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sementara sopir mengantuk saat berusaha menyalip, bus travel menabrak truk box di tol Cisumdawu hingga menewaskan 3 orang penumpang. Sahabat, inilah Karatan Super Investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Beginilah kondisi bus travel yang ringsek usai terlibat kecelakaan di tol Cisumdawu kilometer 189 di kawasan Desa Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan bus travel yang mengangkut 7 penumpang dengan truk box yang sama-sama melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Akibat kecelakaan itu, 3 orang meninggal dunia dan dievakuasi beserta korban luka-luka ke RSUD Umar Wirahadikusumah, Sumedang. Sementara kecelakaan diduga terjadi akibat sopir bus mengantuk saat hendak menyalip truk box di depannya hingga menabrak bagian belakang truk. Maju atau lagi jalan? Dua-duanya sama berjalan. Kemudian kemungkinan untuk travel ini dia ingin menyalip dengan kecepatan tinggi, namun kesadarannya kurang sehingga menabrak. Karena memang impact-nya cukup dalam ya, jadi memang kenceng, tidak ada upaya sedikit pun pengereman. Hingga kini kepolisian dari unit Gakum dan PJR Tol Cisumdawu masih mendalami kasus ini guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Asep Saripudin untuk CSI RTV. Sejumlah orang menyerang puskesmas Desa Kombengan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Peristiwa diduga dipicu oleh persoalan sepele, yaitu saling ejek antar pemuda. Puskesmas Desa Kombengan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur tiba-tiba didatangi oleh sejumlah orang. Tepat di depan ruang IGD, beberapa di antara mereka tak segan untuk bertindak anarkis. Beberapa di antara mereka menggunakan senjata tajam berupa celurit berukuran besar. Informasinya, peristiwa ini berawal dari percekcokan dan saling ejek antar pemuda dalam sebuah acara hajatan. Masih kami dalami profil dari keduanya, motif dari keduanya. Yang kami terima, keduanya saat ini sama-sama terluka, sama-sama sedang diberi perawatan. Yang salah satunya ada di puskesmas dan satunya masih ada upaya untuk pengobatan.
Atas kejadian ini, pihak kepolisian Polres Bangkalan Madura masih melakukan pendalaman dan mencari penyebab pasti dari keributan ini. Polres Bangkalan juga menerjunkan 30 personil untuk berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kejadian susulan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Kebablasan dalam hubungan percintaan jadi alasan mengapa Mulyana alias Ian akhirnya tega menghabisi nyawa Siti Amelia, kekasihnya. Namun bukan pertanggungjawaban yang didapatkan, melainkan aksi keji dari seorang pria yang selama ini mengaku mencintainya. Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua. Hamil dan minta dinikahi, mahasiswi tewas dimutilasi. Siti Amelia namanya. Usianya baru 19 tahun dan berasal dari Kampung Cikuray, Desa Kedongdong, Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Unggahan video di media sosialnya terhenti pertanggal 11 April lalu atau tepat 2 hari sebelum ia tak pulang ke rumah. Ya, sejak Minggu 13 April, mahasiswi ini tak pulang ke rumah. Hingga akhirnya jasadnya ditemukan di sebuah hutan terpencil di wilayah Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Kondisinya sangat mengerikan, tanpa kepala, tanpa tangan, dan tanpa kaki. Saat diperiksa lebih jauh, ternyata organ dalamnya pun telah menghilang. Pelakunya tak lain ialah Mulyana alias Ian yang merupakan kekasih korban selama 2-3 tahun terakhir. Pemuda berusia 23 tahun ini tercatat merupakan warga Kampung Baru Cibruk, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Sedari awal, sudah banyak yang curiga dengannya, lantaran saat korban pergi meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 13 April lalu, korban terlihat pergi bersamanya. Apa yang ia lakukan kepada korban sungguh mengerikan. Setelah mencekik korban dengan menggunakan kerudung, ia pun mendorong tubuh korban dari atas tebing di hutan terpencil di wilayah Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Setelah itu, ia pergi meninggalkan lokasi, namun bukan untuk meminta tolong, melainkan mengambil golok di rumahnya dan kembali ke lokasi untuk memutilasi Siti Amelia, kekasihnya sendiri. Tak butuh waktu lama bagi pelaku untuk menyandang status baru sebagai seorang tersangka. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa korban dan memutilasinya karena korban hamil 2 bulan. Korban telah hamil 2 bulan. Karena panik, kalut, dan gila, akhirnya korban berencana atau berniat untuk menghabisi nyawa korban. Demikian, untuk pasal yang kita terapkan, pasal 340 junto 338. Ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Hamil di luar nikah sering menjadi motif utama dalam kasus pembunuhan. Hingga kapanpun mutilasi yang dilakukan oleh Maulana menyisakan kepedihan di keluarga korban. Kini hanya tersisa sebuah makam dari sosok Siti Amelia yang dikenal santun dan mudah bergaul dengan keluarga besarnya. Tak ada yang menyangka jika mahasiswi yang masih berusia 19 tahun ini harus menerima perlakuan yang begitu mengerikan dari seseorang yang mengaku mencintainya.
Hubungan asmara selama 2-3 tahun terakhir berujung luka. Maksud hati ingin meminta pertanggungjawaban. Siti Amelia kini harus pergi dan tak akan pernah kembali untuk selamanya. Terlebih, korban harus pergi dengan cara yang teramat tragis, termutilasi menjadi 6 bagian. Kerudung yang digunakan untuk mencekik awal, untuk memotong bagian tubuh korban. Setelah dicekik dan didorong dari atas tebing, si penjual opak akhirnya pulang ke rumah dan mengambil golok. Dan dengan golok itulah korban dimutilasi. Semua itu ia lakukan hanya untuk lari dari tanggung jawab. Korban memojokkan saya dan minta pertanggungjawaban saya, Pak. Pertanggungjawaban apa? Atas kehamilan. Atas kehamilannya? Iya, Pak. Terus apa niatan dari saudara untuk memotong bagian tubuh korban? Agar tidak diketahui dan tenggelam, Pak. Tentu tak ada yang bisa membenarkan apa yang telah korban lakukan bersama dengan pelaku. Namun, apa yang pelaku lakukan terhadap korban hingga kini juga masih terlalu sulit untuk bisa diterima dengan hati dan logika. Pada dasarnya manusia itu kan paling egois ya, paling egois. Jadi ketika dia dituntut untuk menyelamatkan dirinya dari rasa takut, dari rasa hukuman, dari rasa tanggung jawab dan lain-lain, dia akan melakukan apa saja. Lari dari tanggung jawab, lari dari apa yang telah ia perbuat, serta lari dari cibiran masyarakat. 3 hal ini yang menjadi apa yang ada di benak Maulana alias Ian saat korban mengaku hamil. Semua ini hanyalah hasil manifestasi dari hubungan asmara yang kebablasan serta kehamilan yang tak diharapkan. Dari Jakarta dan Serang, Banten, tim liputan untuk CSI RTV. Terpergok pemilik 2 komplotan mencuri burung kicau di Jember, Jawa Timur jadi bulan-bulanan warga. Burung incaran pelaku ternyata bernilai belasan juta rupiah. Seorang pria bernama Slamet tak dapat selamat dari amukan warga Bangalsari, Jember, Jawa Timur. Bersama rekannya yang bernama Sudar, keduanya baru saja melakukan percobaan pencurian burung kicau senilai belasan juta rupiah. Sadar burung berharganya raib, korban langsung berteriak hingga memancing perhatian tetangga. Awalnya Slamet dan Sudar berpura-pura hendak membeli burung tersebut. Namun saat pemilik burung tak ada di lokasi, mereka tancap gas dan mencoba kabur. Tersangka turun untuk membeli atau menanyakan terkait dengan burung cucak hijau tersebut. Namun tidak ada orang. Salah satu tersangka mencoba mengambil burung tersebut dan dimasukkan ke dalam bambu atau kandang yang sudah mereka siapkan. Ketika mereka mengambil, korban melihat dan meneriakin maling kepada kedua pelaku. Tim Satreskrim Polres Jember hingga kini masih terus melakukan penyidikan terhadap kedua pelaku lantaran ada kemungkinan aksi ini bukanlah yang kali pertama dilakukan oleh kedua pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan berlalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya.
Halo Sobat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari dan kali ini ada pelanggaran apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Hei, 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 lihat ini, silau sekali sahabat. Tolong ya, tolong. Sahabat RTV, ada kendaraan yang lampu hazard dan juga lampu remnya nyala berkedip secara terus-menerus selama perjalanan. Apa mungkin tidak disengaja atau sedang dalam keadaan darurat? Hal ini pastinya membuat kendaraan yang berada di belakang merasa terganggu, bingung ataupun kaget sahabat. Nah sahabat, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 106 ayat 1 sudah mengatur tentang penggunaan lampu hazard maupun lampu rem, di mana lampu hazard digunakan hanya dalam keadaan darurat saja. Misalnya kendaraan mogok di jalan, terlibat kecelakaan atau dalam situasi berbahaya yang memerlukan perhatian khusus sahabat. Hal ini masuk dalam penyalahgunaan lampu hazard dan dapat dipidana 2 bulan dan denda Rp500.000. Demikian informasi dan juga tips dari Brigadir Susan. Sampai jumpa. Kecelakaan lalu lintas melibatkan publik figur terjadi di Jalan Nasional Pantai Selatan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mobil yang dikendarai oleh basis Dewa 19, Yuke Sampurna, menabrak bocah hingga mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Pantai Selatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tampak Yuke Sampurna, basis Dewa 19, tengah membopong anak kecil di jalanan. Terlihat sang anak dalam keadaan tak sadarkan diri. Yuke kemudian membawa sang anak masuk ke kendaraan sedan hitam. Dari keterangan polisi, kendaraan jeep yang ditumpangi Yuke Sampurna menabrak korban saat menyeberang jalan. Akibatnya korban berinisial SR mengalami luka di bagian kepala, wajah, serta salah satu tulang kaki. Kita tetap pihak kepolisian memfasilitasi kedua belah pihak sehingga kita bisa memantau dan pihak korban juga menerima bahwa yang menabrak tersebut akan bertanggung jawab pengobatan hingga sembuh. Demikian. Dari kepolisian juga berupaya memberikan bantuan juga ya Pak ya? Dan pihak kepolisian juga kemarin kita juga memberi santunan kepada pihak korban. Keluarga korban kemudian menempuh jalur kekeluargaan dalam penyelesaian kasus kecelakaan ini. Yuke Sampurna pun siap bertanggung jawab penuh mengobati korban hingga pulih. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Indra Sanjaya untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan Caratan Subtan Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat, jangan lupa subscribe akun YouTube Caratan Subtan Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Ezra Dianto, terima kasih dan sampai jumpa.